Seperti juga terjadi di belahan dunia lainnya, sejak awal Maret 2020, pandemi COVID-19 di Indonesia berdampak ke semua sektor, termasuk pula sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Waikanan. Para pelaku harus berjibaku melawan serangan kesehatan yang menyerang manusia, maupun terpuruknya semua sektor akibat lesunya daya beli masyarakat. Tidak hanya perusahaan besar yang terpuruk, sektor UMKM di Indonesia harus mati-matian survive agar bisa lolos dari badai pandemi. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Waikanan dan pemerintah pusat memiliki skema untuk kembali menghidupkan dan menggairahkan usaha yang sangat dekat dengan rakyat kecil ini. Secara cermat dan tepat dilakukan treatment untuk mengembalikan kejayaan UMKM. Pemerintah pusat di periode pertama telah menggelontorkan anggaran bantuan produktif usaha mikro atau BPUM bagi 24.000 UMKM dengan nilai mencapai 2,4 juta rupiah per UMKM. Dilanjutkan bantuan kedua sebesar 1,2 juta rupiah juga untuk UMKM di sana. Peran pemerintah daerah meski tak sebesar pemerintah pusat, turut memberikan bantuan bagi 600 UMKM yang langsung diberikan oleh Bupati Waikanan. Produk UMKM dengan tagline Bangga Produk Indonesia harus diolah mengikuti selera pasar. Begitu pula dengan pengepakan atau packaging kemasan. Produk makanan seperti opak singkong kanza, manggleng kikimku dari Bunda Simas Buai Bahuga, stik ikan dari dapur Waikanan. Kemudian ada lagi yang harus dicoba yakni rengginang jajane jos, untir-untir, tepung mokaf, madu asli, kerupuk eyek-eyek, gula aren bini, juanah dari rantau tem yang banjit, dan sirup limau kunci. Sedikitnya ada 5 produk yang sudah dibantu pemasarannya di Indomaret. Peluncuran dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Waikanan Ali Rahman. Dikenalkan dan dipromosikan dalam launching produk UMKM Waikanan yang dipasarkan di Indomaret. Kerja sama dengan perusahaan retail terbesar ini untuk mendongkrak produk kebanggaan lokal. Kepedulian lainnya kemudian para pelaku UMKM ini juga dibekali skill atau keterampilan pelatihan manajemen retail, kerja sama antara pemerintah kabupaten setempat dan Alfamart. Peran kepedulian usaha mikro kecil dan menengah juga ditujukan pemerintah setempat dengan membangun pusat oleh-oleh Waikanan. Pemilihan lokasi yang sangat tepat di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semengu, di depan RSUD Zainal Abidin Pagar Alam, strategis, mudah dilihat, dan dikunjungi oleh siapa saja. Tempat bersih, pelayanan nan ramah, dan kelengkapan produk diyakini mampu menjadikan local pride. Saya launching produk UMKM, masuk Indomaret, ada 5 produk. Kita hitung bersama-sama 1-3 ya. 1, 2, 1. Kesempatan ini, Bupati Waikanan Adipati Surya langsung mengunjungi stand display kopi Heller. Menurutnya, kopi Heller merupakan kebanggaan bagi masyarakat Waikanan. Bahkan dirinya sudah mengenal lama kopi Robusta ini sedari masih duduk di bangku sekolah dasar. Wiwin Andriani, owner kopi Bintang Heller, menyatakan pelandainya kasus COVID-19 dan mulai longgarnya aturan mampu menjadi simbol kebangkitan UMKM di Kabupaten Waikanan. Diakuinya awal pandemi menyebabkan turunnya produksi dan permintaan semua produk. Di masa sulit itu, dia mengubah strategi dengan memperbaiki sistem pemasaran dengan lebih gencar melalui online di marketplace dan media sosial.
Bahkan di momen tertentu mendapatkan pesanan yang cukup banyak. Keberadaan fasilitas pusat oleh-oleh Waikanan ini sangat membantu para pelaku UMKM. Di tengah pandemi ini kami UMKM bersama-sama juga sama teman-teman yang lain juga berusaha gimana caranya kami masih bisa tetap terus berdiri gitu Mas ya. Alhamdulillah kami terus produksi apapun yang ini, pokoknya kami terus produksi dan alhamdulillah khususnya kopi ya, untuk kopi ini nggak banyak sih Mas ya, nggak banyak kendalanya, alhamdulillah juga. Cuman kalau kesulitannya hampir ya insya Allah nggak begitu sih Mas ya, cuman kadang-kadang kayak kemasan pengiriman aja sih. Kalau sampai mau kue kanannya kita kalau pesan kemasan atau apa gitu memang agak lama. Dan kalau awal-awal pandemi tahun lalu memang ada tapi semakin alhamdulillah ini mudah-mudahan kita sudah berakhir ya pandemi kita ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai stabil lagi dan saya khususnya alhamdulillah mulai meningkat, penjualan juga mulai bagus. Alhamdulillah dibantu juga sama dinas-dinas terkait untuk promosi produk kami dan alhamdulillah masih bisa berdiri. Pernah berapa sih paling banyak Mbak kita produksi Mbak? Paling banyak produksi kopi ini? Paling banyak produksi saya ini kemarin dapat pesanan kebetulan dari ada untuk sembako untuk dibagi-bagi itu 1.500 piece yang kemasan kayak ini. Alhamdulillah sudah. Untuk harga Mbak sudah Mbak dari harga paling murah sampai yang paling tinggi? Harga paling murah, saya harga paling murah ada yang kemasan kecil, ada yang harga 3.000 Mas, dari 3.000 sampai yang paling besar itu harga 75.000. 3.000. Untuk alamat kita di mana Mbak? Alamat kami di Bumi Ratu Mas, di Kampung Bumi Ratu, Untuk Semungu, di pinggir jalan lintas. Online bisa dan sekarang juga sudah banyak ya, udah dititip di toko-toko oleh-oleh, baik di Bardatu. Online juga alhamdulillah saya banyak pengiriman sampai ke Sulawesi, Bandung, Jakarta, Tangerang. Saya sudah ya alhamdulillah Mas sudah melayani sampai sini. Bupati Waikanan Raden Adipati Surya mendukung pemulihan ekonomi nasional. Di Bumi Ramik Ragom, penggiat UMKM diberikan perlakuan istimewa agar tetap produktif. Bahkan produk UMKM Waikanan juga mampu menembus pasar internasional dalam kegiatan business matching pasar ASEAN di Singapura beberapa waktu lalu yang dibawa HIPMI Waikanan. Ini kopi Heller ini dari saya kecil sudah ada kopi ini gitu ya. Dan sepertinya semua orang yang merasakan kopi ini mereka menyatakan bahwa kopi ini enak gitu ya. Di kopi ini kebenaran berada di kampung saya sih, Kampung Bumi Ratu, tapi bukan subjektif ya. Memang kopinya enak gitu. Dan dari kecil perasaan saya, dari saya SD emang kopi ini perasaan saya sudah ada. Sekarang anaknya udah kuliah jadi cukup lama gitu. Yang belum coba silakan coba kopi Heller. Jadi ini salah satu produk unggulan kita Pak ya? Yes, ini salah satu di antara sekian banyak produk unggulan yang ada di Kopi Waikanan. Kita dukung sesuai dengan kebutuhan UMKM sendiri. Jadi bisa jadi berupa pelatihan, bisa jadi berupa bantuan kerja buat mereka di tengah pandemi gitu. Bisa jadi sarana prasarana peralatan, kemudian akses mereka juga pemasaran juga kita pikirkan. Seperti ini kita berada di gerai oleh-oleh Kabupaten Waikanan. Kemudian ada beberapa produk UMKM juga yang sekarang sudah bisa masuk ke waralaba seperti Indomaret, Alfamart. Itu bagian dari upaya kita untuk menunjang kemajuan UMKM. Untuk dalam bentuk anggaran Pak? Oh iya, kita kan memberikan dari APBD beberapa anggaran yang kita seperti di awal tahun 2020 kalau tidak salah saya, atau 2021 kita memberikan bantuan juga, bantuan modal kerja ya. Ada yang 2 juta per koperasi, ada yang per UMKM 1 juta kalau tidak salah. Jadi ada juga bentuknya sarana prasarana seperti UMKM kopi kita berikan alat roasting dan sebagainya. Itu pun ada yang dari beberapa dari bantuan dari pihak yang lain swasta gitu. Ada juga yang memang dari APBD Kabupaten Waikanan. Kemarin juga kan kita sempat ada produk UMKM nih Pak masuk ke waralaba Pak Indomaret kemarin Pak. Jadi kedepannya akan kakak diadakan pelatihan Pak biar makin banyak di UMKM kita masuk. Jadi masuk ke waralaba juga kan itu kan ada yang harus dipenuhi oleh UMKM itu sendiri produk-produknya. Misalnya dia harus berlabel halal MUI, misalnya kan, kemudian dia harus ada izin dari Dinas Kesehatan, BP POM dan sebagainya. Nah ini akan kita kemas nanti agar produk-produk UMKM ini memang siap masuk untuk ke Indomaret, Alfamart dan tempat-tempat yang lain. Jadi secara spesifik mereka akan bisa bersaing dengan produk-produk lain yang
di luar daripada UMKM di Kabupaten Waikana. Jadi kita adakan pelatihan, ya kan, kemudian kita bantu mereka untuk bisa mengurus semua perizinan-perizinan yang ada untuk bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain. Kita permudah Pak ya izin itu ya? Oh ya, kita permudah, kita datangi, bahkan kadang-kadang kita datangi, bukan hanya cuma kita permudah, tapi kita datangi. UMKM ini dibawa ke Pasar Asia nih Pak oleh HIPMI nih Pak. Iya. Nah ini gimana Pak? Kita Ya apa bagus lah, terima kasih lah. Mungkin banyak produk yang bisa dibawa, diperkenalkan, baik itu di dalam negeri, baik itu di Lampung, di luar Lampung, di luar negeri. Saya pikir cukup baik lah ya ada produk kita sehingga orang kan lebih banyak mengenal tentang produk-produk di Kabupaten Waikana. Kita akan terus membina UMKM ini, ya kan. Kita terus membina, memperluas segi jumlahnya. Kita akan coba melakukan pembinaan agar lebih luas. Kemudian kita mencoba mencari pasar yang baik, lebih banyak lagi untuk UMKM ini, agar UMKM ini bisa juga bergerak baik di retailnya, maksudnya di langsung seperti di Indomaret dan sebagainya, maupun di online-nya, ya digitalnya, perjuangan digitalnya kita juga mencoba mengakses ke situ agar UMKM kita lebih dikenal oleh masyarakat. Nah untuk di PO ini Pak, ini semua produk UMKM bisa masuk apa ada syarat prosedur lagi Pak? Bisa masuk sebenarnya, ya cuma tentu mungkin ada kriteria lah, ya. Jadi, tapi menurut saya ini bisa masuk semuanya. Jadi tentu mungkin ada prasyarat beberapa syarat dari misalnya kemasan kita lihat kan, kemasan juga harus menarik lah. Kalau pakai kresek asoy gitu kan dijual di sini juga nggak pas juga gitu kan. Jadi akan kita lihat gitu. Kalau misalnya memang ini gerai ini kita persiapkan untuk memperkenalkan produk-produk dalam negeri. Ya, saya sih berharap UMKM ini bisa jadi penopang ekonomi di Kabupaten Waikana, harapan saya. Jadi di tengah pandemi, pertumbuhan ekonomi yang kita pengen meningkat ini 2,9 hari ini, kita pengen sama seperti dulu 5%. Itu salah satunya penopang yang kita harapkan adalah harapannya dengan UMKM maju, maka ekonomi masyarakat Waikana bisa maju sehingga unggul dan sejahtera itu betul-betul bisa kita sampaikan. Gitu. Tadi kan anggap persen, berapa Pak persentasenya Pak yang disumbang oleh UMKM ini Pak untuk Pemda ini Pak? Sebenarnya masih kecil lah ya. Kalau secara dari PAD saja kita kan baru sampai sekitar 4% menyumbang PAD. Kita bukan hanya UMKM tapi itu semua PAD ya. Jadi memang kecil lah. Yang kita pengen didongkrak supaya UMKM ini juga bisa menjadi penyumbang terbesar PAD di Kabupaten Waikana nantinya. Perhatian pemerintah Kabupaten Waikanan adalah mengadakan pelatihan manajemen khusus kepada UMKM dengan harapan mampu melek digital sesuai tuntutan perkembangan zaman modern. Pemanfaatan pemasaran secara digital harus dimasifkan dari biasanya hanya mengandalkan promosi offline. Media sosial kini bukan menjadi barang baru bagi pelaku UMKM. Sosial media marketing juga turut menjadi saluran utama pemasaran masa kini yang harus dimanfaatkan menjadi corong promosi secara lebih luas. Harapannya para pelaku UMKM berinovasi dalam mengembangkan produknya meski persaingan pasar terus terjadi. Market digital diharapkan dapat menemukan pasar yang konsumen membutuhkan dari suatu produk.
Bis. Kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, baik dari segi kelembagaan untuk tingkat produktivitas usaha. Hal dasar yang dihadapi adalah terbatasnya akses UMKM kepada sumber daya produktif seperti permodalan teknologi, informasi dan pasar. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu seperti itu, serta Dinas Koperasi dan UMKM selaku dinas teknis yang harus berupaya keras dan mengambil langkah-langkah kebijakan dengan memberdayakan dan menumbuh kembangkan dunia usaha baru. Di samping kegiatan-kegiatan usaha lainnya dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Waikanan, yaitu meningkatkan perekonomian daerah berbasis kawasan, didukung ketersediaan infrastruktur dengan mengembangkan potensi dan keunggulan di sektor pertanian, meningkatkan nilai tambah melalui industri lahan, perdagangan jasa dan pariwisata. Wah, packingnya bagaimana? Kita jual secara online atau manual? Kita perencanaan dulu. Kemudian di situ ada setelah perencanaan teorinya. Kemudian ada pengorganisasian. Kita kembali ke bawahnya. Ini ketuanya, ini ketua ini ada. Kemudian ada pengarahannya. Kita selalu melakukan ikut seperti pelatihan tersebut. Kemudian ada 4 manajemen pengawasannya. Betul nggak kira-kira? Ini kalau nggak salah, kita nggak lupa ada bahasa Inggrisnya ini dulu 4 ya, dia belajar online ini karena sekarang sudah mulai online semua. OSS kalau kata Pak ini, apa Pak Ari, pokoknya buat izin segala macam sekarang OSS. Kita masukkan lewat internet 3 bulan nggak ada jawaban, nggak sama baik. Mau didatangi baru keluar izin itu, tapi enggak kalau di Waikanan. Semua online. Masukkan berkas lewat online, enggak keluar, enggak dijawab. Rupanya masih nunggu ini juga. Aduh, yang penting kalau di Waikanan enggak, ya. Agamanya apa? Islam. Anaknya berapa? 3. Istrinya siapa? Kita ngetik ini, selesai ngomong kering. Berarti tangannya. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Waikanan, Rinaldi mengatakan, berdasarkan data Kementerian Koperasi Republik Indonesia, jumlah UMKM di Waikanan mencapai 37.000 unit. Selain bantuan permodalan, pemerintah daerah sangat peduli membina UMKM, termasuk memberikan bimbingan dari hulu hingga hilir untuk pembinaan UMKM. Jadi kalau UMKM di Kabupaten Waikanan ini, kalau berdasarkan RPJM di Bupati itu dari periode dia sampai terakhir 2024 ini targetnya 6.000 UMKM. Akan tetapi ini ada aturan yang baru keluar dari Kementerian Koperasi dan UMKM ini. Kita ini mendapatkan satu data target mereka 37.000 UMKM dari Waikanan. Nah
Nah, jadi kita ambil yang paling tinggi, bahwa UMKM yang ada di Waikanan ini berdasarkan satu data ketetapan dari Kementerian Koperasi itu adalah 37.000 UMKM. Dari 37.000 ya, kalau 37.000 itu berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru adalah segala usaha yang ada di bawah 1 miliar. Nah, itu UMKM mikronya gitu, belum kita bicara kecilnya. Nah, dari jumlah itu yang paling banyak tersebarnya itu kalau dia ini ya di situ ada kopi di situ ya, kemudian ada keripik-keripik, kemudian makanan-makanan khas kampung lainnya yang ada di Kabupaten Waikanan. Untuk tempat memang kita siapkan ya, itu ada di depan Rumah Sakit Zainal Abidin Pagar Alam ya, di Simpang 4 itu ada pusat oleh-oleh. Jadi kita sudah mempersilakan seluruh UMKM yang punya produk-produk untuk berdagang di sana secara gratis tanpa dipungut biaya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ini untuk saat ini sudah ada kurang lebih 75 produk UMKM. Kami berharap nanti ke depan seluruhnya itu bisa ya, pokoknya yang mereka hasilkan UMKM itu kita upayakan nanti di pertengahan tahun ini atau akhir tahun semuanya sudah ada di pusat oleh-oleh yang di depan Rumah Sakit Jambi. Selain kita siapkan pusat oleh-oleh, kita juga bekerja sama Indomaret, kemudian ada Alfamart. Kalau Alfamidi kan belum ada kita di sini. Nah, kita mengundang mereka, kita sampaikan, nah ini loh UMKM kita ini sudah banyak sekali produk-produknya, tinggal milih mereka. Nah, tetapi kenapa dia baru sedikit? Karena retail itu kan ada SOP-nya yang masuk ke mereka itu kriterianya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Alhamdulillah untuk Indomaret kita sudah bisa masuk 5 kemarin. Nah, tapi nanti ke depan akan bertambah lagi, itu janji dari Indomaret sendiri. Nah, untuk Alfamart sedang berproses, kemarin sudah ada pelatihan, semua produk sudah dibawa, tinggal kita nunggu lagi dari Alfamart ini. Oh, ini yang layak masuk. Nah, jadi kalau yang untuk bantuan, kemarin tuh COVID itu sudah ada 3 kali bantuan untuk UMKM kita ini. Yang pertama BPUM itu langsung dari pusat. Yang pertama BPUM pertama itu mereka mendapatkan 2.400.000 per masing-masing UMKM dengan total jumlah kalau tidak salah itu hampir 24.000 UMKM yang ada di Waikanan. Kemudian gelombang yang kedua mereka dapat lagi 1,2, tidak 2,4 ya. Itu gelombang yang kedua. Kemudian dari pemerintah daerah Kabupaten Waikanan sendiri itu ikut juga membantu. Tapi kan Kabupaten Waikanan kan terbatas juga dananya. Jadi nggak bisa seperti pusat. Nah, kita itu Kabupaten Waikanan membantu 600 UMKM yang ada di Kabupaten Waikanan yang diberikan langsung oleh Pak Adipati selaku Bupati Waikanan. Harapan saya ini nih, melalui Radar TV saya berharap sekali, itu sudah saya sampaikan juga kemarin di RRI, di tempat-tempat yang lain kami sampaikan, kami ini, UMKM kami ini butuh sekali istilahnya pendampingan dan bantuan-bantuan. Nah, kami berharap sekali, contoh lah misalnya kayak bank ini ya, kan di pusat itu sudah ngomong, kalau UMKM ini nggak perlulah anggunan. Kalau cuma jam 15-20 mereka menggadaikan sertifikat rumah yang harganya 400 juta, kan mereka mikir. Nah, bagaimana sih bank punya keringanan nggak untuk UMKM kita ini gitu? Ya kalau cuma 15-20 juta, jaminan lah gitu. Jaminannya apa gitu? Nggak perlu harus gadai sertifikat segala macam. Nah, itu satu. Yang kedua, kami berharap sekali dan Pak Bupati sudah pernah bicara bahwa nanti perusahaan-perusahaan besar itu kami minta CSR-nya jangan bentuk ini lagi lah, jangan bentuk-bentuk barang lah. Angkatlah UMKM di sekitar mereka itu. Sehingga kalau sudah diangkat jadi anak angkat perusahaan itu, toh mungkin dari manajemennya, mulai dari pemasarannya, mulai dari keuangan, insya Allah bisa maju itu. Nah, itu harapan-harapan ke depannya ya. Di samping kita juga sama jajaran tetap berupaya untuk melakukan hal-hal ya. Pokoknya kalau UMKM ini dari mentalnya, dari semangatnya, dari izin-izinnya, dari pemasarannya, memang Allah benar lah kita bantu UMKM.
Pihaknya sangat mengharapkan perusahaan-perusahaan besar di Waikanan dapat memprogramkan dana CSR kepada UMKM di sekitar perusahaan. Dari Waikanan, Dedi Ternando, Asep Setiawan melaporkan.